Shalom sobat-sobat Kristus dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali pada hari ini dalam kasih karunia dan kedamaian dari Allah. Dan saya yakin kabar anak-anak Tuhan sekalian, sobat-sobat Kristus semua dalam keadaan yang luar biasa. Selalu sehat, kuat, dan dilimpahi berkat kasih karunia Allah. Oleh kehendak Allah, hari ini kita dipertemukan dalam pembelajaran pedoman kehidupan mengenai keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mempelajari pengetahuan berdasarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup lebih adil dan damai. Ajarlah kami untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber keadilan dan kedamaian, kami berdoa. Amin. Tahukah kita bahwa dalam keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan bagi banyak bangsa di dunia? Berkaitan dengan hal itu, UNESCO telah mewajibkan pada banyak negara anggota PBB untuk melakukan pendidikan perdamaian bagi lembaga pendidikan termasuk keluarga. Dalam realitas saat ini, banyak dijumpai fenomena ketidakadilan yang menyebabkan tidak adanya perdamaian di berbagai aras dan institusi atau lembaga. Tiap hari kita mendengar dan melihat adanya konflik antar individu dalam keluarga, kelompok, bahkan dalam tingkat bangsa dan negara. Akibatnya timbul adanya rasa kebencian, konflik, dan banyak pertumpahan darah. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan budaya damai, mulai dari relasi antar individu dan keluarga, bahkan untuk komunitas kita. Sobat-sobat Kristus sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Yang pertama, kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Pada umumnya, keadilan berkaitan erat dengan perdamaian. Keadilan ternyata memiliki beberapa arti, yakni adil, tulus, benar, tidak salah. Secara hakiki, adil pada diri sendiri adalah suatu yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang telah menjadi haknya dalam hubungannya dengan hidup. Itu berarti adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Keadilan yang dihubungkan dengan keluarga memiliki potensi yang sangat besar. Karena di dalam keluarga, seseorang menjadi apa yang telah diajarkan dalam keluarganya. Jika seseorang diajarkan dengan keadilan dalam keluarga, maka orang tersebut akan membawa pribadi adil keluar di masyarakat. Sikap atau tindakan yang dianggap adil adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan Allah. Dalam hal ini, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yakni kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan.
Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, keadilan juga memerlukan kasih. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang dan mungkin juga diri kita sendiri memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif ini kita menilai apakah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasa mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Contohnya, dalam keluarga tidak ada konflik, pertengkaran, saling curiga, saling menuduh, kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan pemahaman damai yang positif dapat menilainya melalui situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Dalam pemahaman semacam ini, yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga tersebut sudah dengan sengaja berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik individual maupun dalam struktural keluarga. Juga, apakah orang-orang tersebut sudah dengan sengaja menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan, perdamaian, dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga, misalnya antara bapak serta ibu, dan antara orang tua dan anak-anak di dalam satu rumah. Sobat-sobat Kristus sekalian, sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Hal yang kedua yaitu meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa Dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya, para penafsir mengungkapkan bahwa ayat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dia adalah damai sejahtera itu sendiri yang menjadi pedoman kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya adalah cara Allah yang merendahkan diri dan menjadi manusia untuk berdamai dengan kita, manusia yang berdosa.
Kristus adalah Sang Kasih yang mendamaikan kita dengan Allah serta menjadi contoh perdamaian antara kita dan sesama, bahkan dengan lingkungan. Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub dalam Yohanes 4 ayat 9 sampai 18. Pada ayat tersebut, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam kisah di atas merupakan sebuah teladan yang harus dilakukan dalam kehidupan orang Kristen, terutama kaum remaja yang sering sensitif, mudah tersinggung, dan mudah terlibat konflik. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa sebagai orang Kristen harus menjadi pembawa damai bagi dunia. Hal yang ketiga adalah masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tang Diningting mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Sobat-sobat Kristus, mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Dalam hubungan dengan keluarga, ada kesenjangan atau jarak antara nilai dan norma yang berakibat membawa pada konflik antara kaum muda dan orang tua. Kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua, menurunnya wibawa orang tua karena pengaruh teknologi komunikasi, posisi anak dalam keluarga, bungsu, sulung, semua itu dapat membawa akibat bahwa kaum muda kurang merasa damai, aman, dan terlindungi. Lalu mereka tidak nyaman tinggal di rumah dan sering berada di luar rumah, serta kehilangan kesempatan dan tantangan untuk berkembang secara utuh. Kaum muda sering terjalin dalam lingkungan sosial tanpa mereka sadari, yang sering menguasai dan memanipulasi hidup mereka. Akibatnya, terjadilah sikap apatis, frustasi, dan tidak aman, terlebih saat remaja berada dalam masa transisi menuju kepada kedewasaan hidup. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan seksualitas serta upaya aktualisasi diri yang kurang mendapat tanggapan dan pengakuan merupakan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab bagi terhambatnya perkembangan seorang remaja. Di antaranya, kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau minder,
pengaruh pernikahan dini, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengubah tradisi. Banyak pula yang mengalami masalah lingkungan, misalnya kesulitan sekitar perumahan, lingkungan belajar, dan pergaulan bagi mereka yang datang dari desa ke kota besar. Semuanya itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, tidak pasti, dan masa depan suram. Hal yang keempat, agar tercipta keadilan dan perdamaian dalam keluarga, yaitu peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja, bahkan suatu bangsa, sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, baik jasmani dan rohani, dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari hidup yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh, dan kacau. Dari ungkapan di atas dapat diringkaskan bahwa pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah, sumber perdamaian, dan berdamai dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarga. Nah, sobat-sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan Kristen yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan erat dengan keadilan. Keadaan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar individu dalam keluarga dan komunitas. Pribadi Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan perdamaian dimanapun dia berada. Dalam keluarga Kristen, realita keadilan dan perdamaian sangat erat kaitannya. Bahkan bisa menjadi fenomena kausalitas, fenomena sebab akibat. Realitas kehidupan dan perdamaian sangat dibutuhkan dalam lingkup keluarga, bahkan juga dalam lingkup komunitas dan negara. Keluarga Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus dalam Sang Raja Adil, Sang Raja Damai yang telah memberikan dirinya bagi kita. Kaum muda perlu berperan dalam keluarganya secara aktif untuk mengupayakan adanya keadilan sehingga tercipta suasana damai dalam keluarga. Pada gilirannya, remaja Kristen perlu menjadi berkat bagi lingkungannya karena keadilan dan perdamaian yang dihadirkannya. Sobat-sobat Kristus, demikianlah teladan kehidupan yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan kami saat ini.
biarlah kami memiliki sikap yang adil dan damai. Tuhan, kami ingin memulai dari kami masing-masing, sehingga kami juga mampu untuk membawa sikap hidup damai dan adil di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kami. Inilah doa kami, dengarkanlah kami dan seruan kami, ya Tuhan.